Jikalau di rumah kita itu terjadi konsleting di instalasi listrik, terkadang kita tidak gampang ya untuk mencari di mana titik konsletingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kono Channel. Gimana kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Oke sobat, kembali di sini kita coba mau sedikit sharing ya tentang perbaikan instalasi listrik, di mana permasalahan konsleting itu sering terjadi di instalasi rumah ya. Nah, dikala terjadi konsleting, nah kita kadang-kadang memang mencari titik konsletingnya itu tidak mudah ya. Apalagi kalau memang kita sedikit pun tidak paham tentang listrik ya. Jadi ada kalanya kita harus menyuruh orang ya yang memperbaiki instalasi listrik. Nah sekarang kalau kita mengacu ke permasalahan konsleting ya. Jadi yang namanya konsleting itu terjadi kontak antara jalur fasa dan netral. Itu secara umum kan seperti itu. Oke, di antara komponen-komponen instalasi listrik yang ada di rumah kita ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini saklar, ini stop kontak, ini saklar plus stop kontak. Secara umum kan seperti ini ya. Nah, kalau saklar itu ya, baik saklar tunggal maupun saklar seri atau saklar triple sekalipun, yang melewati saklar itu kan kabel cuma fasa ya. Jadi fasa input dan fasa output. Jadi kalau permasalahan konsleting di saklar itu tidak mungkin terjadi. Ya, sekalipun ada lampu yang memang di saat saklar di-on-kan terjadi konsleting, tetapi masalahnya bukan di saklar ya, bisa jadi di sambungan terminalnya di atas plafon ya, atau di fitting lampunya, atau memang lampunya sudah memang harus diganti ya, karena memang ada juga lampu yang di saat lampu itu sudah rusak, sudah mati, di saat dia sudah mati ya, sudah rusak, kalau masih terpasang di fitting lampu, terkadang kalau saklar di-on-kan itu bisa terjadi konslet. Ada juga lampu yang memang secara konstruksi seperti itu ya, yaitu merek tertentu, tidak perlu kita sebutkan namanya. Oke, yang kedua di stop kontak ya. Di stop kontak itu kan ada jalur fasa dan netral. Lebih-lebih kalau memang kita mau pasang grounding ya, berarti ada 3 kabel yang menuju ke stop kontak ini. Jadi yang namanya di stop kontak ini besar kemungkinan terjadi konsleting ya, apalagi kalau memang stop kontak ini sudah longgar ya. Jadi kalau steker itu kita masukkan ke sini sudah longgar, terkadang timbul panas sehingga stop kontak ini bisa meleleh. Nah, hal seperti itu bisa menyebabkan konsleting ya. Nah, selanjutnya di saklar plus stop kontak ini juga bisa terjadi konsleting ya. Karena di sini juga memang ada stop kontak, otomatis kan ada jalur fasa dan netral yang melewati ke sini. Nah, selanjutnya yang bisa terjadi konsleting di mana lagi? Jadi di fitting lampu ya, apalagi sering terjadi di fitting lampu itu kemasukan air ya, karena mungkin ada ya bocor segala macam. Oke, jadi kesimpulannya konsleting itu bisa terjadi di stop kontak, di saklar plus stop kontak ya, terus di fitting lampu atau di jalur utama di sini ya. Begitu juga di terminal sambungan ini. Nah, itu bisa terjadi konsleting ya. Yang pasti kita pastikan kalau untuk jalur yang ke saklar itu tidak mungkin terjadi konslet di saklar ya. Kalaupun ada terjadi konsleting kalau saklar di-on-kan ya, baik saklar tunggal ataupun saklar seri, berarti permasalahannya bukan di saklar ya, bisa di terminal di atas plafon di sini atau di fitting lampu ya. Yang pasti di saklar itu tidak akan terjadi konsleting. Oke, seperti itu sobat ya. Jadi kalau ada permasalahan konsleting di instalasi rumah kita, kita harus pandai-pandai mencari kemungkinan di mana terjadi konsletingnya. Kalau kita sampai bongkar-bongkar saklar, yaitu ya berarti memang belum paham tentang listrik. Seperti itu. Oke sobat, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah bersama Kono Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.